Ivan pemirsa dan ini dia. Peluang bagi Indonesia mengadili. Cetak gol tadi. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji belak-belakan terkait gaji atau uang saku pemain Timnas, jelang hadapi Australia. Jelang laga penting Timnas Indonesia menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pertanyaan muncul seputar kondisi finansial para pemain tim Garuda. Pertandingan tersebut akan digelar di Sydney Stadium. Pertanyaan tentang gaji atau uang saku pemain Timnas Indonesia menjadi salah satu isu menarik. Pasalnya, sebagian besar masyarakat mungkin masih belum memahami bagaimana sistem pembayaran para pemain saat memperkuat timnas di laga internasional. Apakah mereka menerima gaji tetap seperti di klub atau hanya mendapatkan uang saku dan bonus? Dalam dunia sepak bola internasional, berbeda dengan saat bermain di klub, para pemain tidak mendapatkan gaji tetap. Sebaliknya, mereka menerima honorarium atau bayaran yang didasarkan pada penampilan mereka dalam pertandingan atau acara resmi. Di kompetisi seperti Piala Dunia, FIFA menyediakan dana besar untuk tim peserta yang kemudian dibagikan sesuai pencapaian masing-masing tim. Sebagai contoh, pada Piala Dunia 2018, FIFA mengalokasikan dana sebesar $400 juta atau sekitar 5,9 triliun rupiah untuk seluruh peserta. Hadiah ini dibagi berdasarkan pencapaian tim di turnamen tersebut, dengan Prancis yang memenangkan turnamen mendapatkan $38 juta atau sekitar 566 rupiah miliar. Pembagian uang tersebut kepada pemain dilakukan oleh federasi masing-masing, dan jumlah yang diterima pemain bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan internal. Namun, berbeda dengan turnamen besar dunia, sistem pembayaran untuk pemain timnas Indonesia di level Asia atau internasional memiliki pola yang berbeda. Menurut Sumarji, manajer timnas Indonesia, para pemain tidak menerima gaji tetap, melainkan honorarium yang sifatnya insidental. Uang yang mereka dapatkan berasal dari penampilan mereka di pertandingan dan bonus kemenangan. Sumarji menegaskan bahwa pemain timnas Indonesia tidak mendapatkan gaji bulanan seperti yang mereka terima di klub. Jadi ini mungkin sebagian masyarakat yang tidak tahu ya. Jadi pemain timnas baik itu yang dari diaspora maupun yang dari klub Liga 1, ungkap Sumarji dikutip dari Instagram. Para pemain mendapatkan bonus jika tim menang, atau jika pertandingan berakhir dengan hasil imbang, mereka masih berhak atas bonus plus uang saku. Tidak ada gaji tetap atau insentif lain di luar itu. Sistem ini diterapkan baik bagi pemain diaspora yang bermain di luar negeri maupun pemain yang berkarier di Liga 1 Indonesia. Pernyataan belak-belakan Sumarji ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kesejahteraan finansial pemain timnas Indonesia. Meskipun tidak ada gaji tetap, bonus dan uang saku yang diterima pemain menjadi motivasi tersendiri bagi mereka untuk memberikan performa terbaik di lapangan. Sistem pembayaran ini tentunya berbeda dengan yang berlaku di klub. Di klub, para pemain menandatangani kontrak profesional yang menjamin mereka menerima gaji bulanan tetap, ditambah dengan bonus tambahan jika meraih kemenangan atau mencetak gol. Di timnas Indonesia, kontrak tersebut tidak ada, sehingga para pemain hanya mengandalkan bonus dari hasil pertandingan. Selain itu, Sumarji juga menekankan bahwa tidak ada perlakuan khusus antara pemain diaspora dan pemain lokal. Semuanya itu tidak digaji, jadi anak-anak para pemain ini mendapatkan satu, kalau menang itu mendapatkan bonus, kalau draw mendapatkan bonus ditambah uang saku, itu aja, lain-lain gak ada, jadi gak ada gaji dan juga gak ada yang lain, jelasnya. Artinya, para pemain diaspora seperti Martin Paes, Eliano Rejders, dan Mes Hilgers, diperlakukan sama seperti pemain dari Liga 1 seperti Hernando Ari atau Rizky Ridho. Meskipun tidak ada gaji tetap, kesempatan untuk mendapatkan bonus tambahan cukup terbuka lebar. Selain itu, jika tim berhasil meraih prestasi di ajang seperti SEA Games atau Piala AFF, pemain juga berpeluang mendapatkan insentif lebih dari federasi. Sistem bonus berdasarkan hasil pertandingan dan uang saku yang diberikan kepada pemain di timnas Indonesia adalah bentuk penghargaan yang memberikan dorongan semangat bagi pemain untuk terus berjuang demi meraih kemenangan. Sistem pembayaran seperti ini sebenarnya lazim di dunia sepak bola internasional. Bahkan pemain bintang sekali berkilian Mbappe pun dilaporkan menerima bayaran berdasarkan penampilan per pertandingan saat Piala Dunia 2018.
Peluang bagi Indonesia Bung Adi. Dan gol! Cetak gol tadi. Dan di sini kita lihat sebuah Kesalahan tadi dari Doni Tri ya. betul sebuah kesalahan yang hampir saja 2024 ada pergantian pemain dari Indonesia masuk. Asnaf langsung di kotak ini berbahaya. Oh, peluang dari dan gol masuk. Laga perdana grup B Piala AFF 2024 antara Indonesia dan Myanmar, media Vietnam menyoroti aksi tak sportif dari pemain Myanmar, Hein Pio Win, yang menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam di babak kedua. Langsung di kotak ini berbahaya. Oh, peluang dari dan gol masuk. Namun, laga tersebut diwarnai insiden brutal yang melibatkan pemain Myanmar dan Marcelino yang cukup mempengaruhi jalannya pertandingan. Momen tak sportif itu terjadi saat Marcelino menguasai bola di sisi kanan pertahanan Myanmar. Setelah dilanggar, Marcelino terjatuh, namun beberapa detik kemudian Hein Pio Win menendang bola ke arah kepala Marcelino yang menyebabkan pemain Indonesia tersebut kesakitan. Insiden tendangan ngawur pemain Myanmar ke Marcelino Ferdinand juga jadi sorotan media Vietnam. Media Vietnam menyoroti aksi tak sportif dari pemain Myanmar, Hein Pio Win, yang menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Meskipun begitu timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam di babak kedua. Namun, laga tersebut diwarnai insiden brutal yang melibatkan pemain Myanmar dan Marcelino yang cukup mempengaruhi jalannya pertandingan. Wasit pertandingan, Wong Wai Lun, segera memberikan kartu kuning kepada Hein Pio, dan meskipun cedera, Marcelino dapat melanjutkan pertandingan di babak kedua. Selain insiden dengan Marcelino, permainan keras Myanmar sepanjang laga juga menjadi sorotan. Beberapa kali, pemain Myanmar melakukan pelanggaran keras yang membuat wasit mengeluarkan kartu kuning, dengan 3 kartu dikeluarkan di babak pertama saja. Aksi tak sportif pemain Myanmar berujung insiden saling dorong di akhir babak pertama. Tulis Soha menyoroti insiden Hein Pio menendang bola ke arah kepala Marcelino. Media Vietnam mengamati bahwa tackle-tackle keras dari pemain Myanmar menjadi faktor penting yang membuat Indonesia kesulitan di babak pertama. Namun, meskipun Myanmar menahan imbang Indonesia hingga turun minum, mereka tidak mampu bertahan di babak kedua dan akhirnya kebobolan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia memperoleh 3 poin perdana di Piala AFF 2024, meskipun mereka harus puas berada di posisi kedua grup B. Pasalnya, Vietnam juga meraih kemenangan dengan skor telak 4-1 atas Laos, mengungguli Indonesia dalam hal selisih gol. Netizen tanah air langsung bereaksi begitu bek Myanmar, Hein Pio Win menendang bola dengan keras ke arah kepala bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand.